Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anarsi Amalia, NIM T 2018-5078. Nah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian rukun Islam. Jadi kata rukun di dalam hal ibadah artinya adalah hal-hal yang harus dilakukan di dalam ibadah. Misalkan rukun sholat adalah takbiratul ihram hingga salam. Tetapi kata rukun dalam rukun Islam adalah dasar-dasar atau landasan agama Islam. Seseorang muslim wajib mengamalkan semua rukun Islam, kecuali rukun Islam yang terakhir, yang sifatnya operasional. Artinya, jika tidak mampu, tidak perlu diamalkan. Nah, kata Islam secara etimologis, asal-usul lugawi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salima yang artinya selamat. Nah, dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dalam kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada setiap ajarannya. Nah, jika kita satukan dua kata ini, maka rukun Islam memiliki makna dasar-dasar atau landasan yang harus dilakukan jika ingin menjadi orang Islam atau Muslim yang sebenarnya. Rukun Islam dalam bahasa Arab arkanul islami atau arkanuddini, yaitu pilar-pilar agama yang artinya 5 tindakan dasar dalam Islam. Dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Jadi rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran dalam pokok-pokok utama dalam ajaran Islam. Kita semua sebagai manusia yang beragama Islam harus berpegangan teguh kepada ajaran Allah, yaitu ajaran Islam. Dengan berpegangan teguh kepada ajaran agama Allah, maka hidup kita itu akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai seorang muslim wajib melaksanakan perintahnya agar hidup di dunia maupun di akhirat mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Kemudian yang poin B, yaitu hadis tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana rawahu Tirmizi wa Muslim. Kemudian artinya dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Rohma, NIM T 2018-5056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nana, yaitu cara pembelajaran rukun Islam kepada anak usia dini. Adapun metode pembelajaran anak usia dini yang pertama yaitu menggunakan metode bercerita. Metode bercerita merupakan cara yang ampuh untuk membuat anak dapat memahami materi dalam pembelajaran. Jadi, dengan metode bercerita ini, pendidik bisa menceritakan tentang nilai-nilai agama, moral, seperti zakat, puasa, sholat, dalam satu cerita secara menarik, dengan menggunakan media audiovisual maupun dengan media visual, seperti itu. Dan yang kedua, metode bermain. Dengan bermain, anak dapat belajar mengenali diri dan lingkungannya, mengembangkan imajinasi, serta dapat belajar untuk berpikir kreatif. Jadi, untuk metode bermain ini sangat cocok digunakan untuk mengajarkan rukun Islam kepada anak. Contohnya seperti bermain ular tangga. Di setiap kotak ular tangga, kita dapat memberikan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan itu berhubungan dengan rukun Islam, atau bisa juga dengan bermain teka-teki huruf dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu metode bernyanyi.
Metode bernyanyi adalah salah satu metode yang digunakan oleh guru saat proses pembelajaran. Karena dengan menggunakan metode bernyanyi, anak-anak jadi sangat tertarik dan bersemangat saat mengikuti pembelajaran berlangsung. Jadi pada metode ini, rukun Islam bisa ditanamkan menggunakan metode bernyanyi. Karena dengan begitu anak bisa lebih mudah menghafal dan anak sangat tertarik dengan menyanyi sehingga bisa dinyanyikan sehari-hari di rumah maupun di sekolah oleh anak. Untuk poin selanjutnya yaitu pentingnya materi rukun Islam bagi anak usia dini. Jadi, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak usia dini. Hal ini perlu dilakukan karena merupakan dasar dan penentu bagi kelangsungan hidup si anak di masa depan. Jadi kita wajib membekali anak dengan nilai-nilai akidah, karena nilai-nilai akidah merupakan sebuah pilar yang mendasari keislaman seseorang, sehingga wajib hukumnya untuk memperkenalkan dan mengajarkan anak tentang tauhid yang bertujuan agar anak di kemudian hari menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta menjadikan si anak sebagai orang yang bertakwa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rizky Amalia Armita, NIM T20185081 akan melanjutkan presentasi dari presentator yang kedua. Pada poin E yaitu mempraktekkan dan menyanyi rukun Islam. Nah, di sini mari kita bernyanyi rukun Islam bersama-sama. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Baik, setelah bernyanyi saya akan menjelaskan mengenai poin F, yaitu pencapaian dalam pembelajaran rukun Islam pada anak usia dini. Pencapaian apa saja? Yaitu yang pertama, untuk mengenalkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Tuhan dan Nabi utusan Allah. Nah, yang kedua yaitu untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak. Yang ketiga, untuk memperkenalkan kewajiban pada anak, kewajiban sebagai seorang muslim kepada anak. Yang keempat yaitu untuk melatih anak melaksanakan kewajiban meskipun tidak semuanya terlaksana, tetapi dilatih agar terbiasa. Yang kelima yaitu untuk menanamkan tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban tersebut. Sekian dari kami, presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.